Ini adalah LK3. Tadi yang saya berikan ke Bapak dan Ibu itu dalam bentuk format template ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah saya jabarkan. Nah, best practice ini adalah ya praktik terbaik ya kalau secara Indonesianya, tapi paling tidak dia adalah laporan kerja yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk selama workshop PPG ini. Nah, karena kita ada dua siklus di PPG, siklus 1 dan siklus 2, yang mana siklus 2 itu kita katakan adalah siklus perbaikan dari siklus 1 yang sudah kita buat, meskipun jenjang kelasnya berbeda ya, tapi paling tidak kita sudah mempunyai gambaran bahwa hal-hal yang apa hambatan ya atau kekeliruan di siklus 1 itu diperbaikinya di siklus kedua. Sehingga best practice ini lebih mengarah kepada kegiatan PPL di siklus kedua. Ada sebanyak 4 poin di dalam LK3 ini yang akan dijawab oleh Bapak dan Ibu. Menjawabnya tidak dalam bentuk ini ya, tidak dalam bentuk seperti pertanyaan lalu kemudian jawaban, tapi dalam bentuk uraian. Saya berusaha membuatkan satu tulisan esai gitu ya di bagian halaman keduanya. Nanti Bapak dan Ibu bisa tinggal menyesuaikan sesuai dengan permasalahan masing-masing yang dihadapi. Yang pertama, pilihlah salah satu pembelajaran inovatif yang Bapak Ibu lakukan dan yang paling berhasil dalam peningkatan proses dan hasil belajar. Kemarin kita sudah menetapkan ya model pembelajaran yang akan kita gunakan itu yaitu PBL, Problem Based Learning atau Project Based Learning, sehingga kita kita akan memilih model pembelajaran apa yang Bapak Ibu terapkan di dalam siklus kedua. Jadi kalau di dalam siklus keduanya menggunakannya adalah PJBL atau Project Based Learning, maka Project Based Learning lah yang dipilih. Bukan berarti siklus keduanya PJBL, lalu kemudian di siklus satunya PBL, ternyata PBL yang Bapak Ibu pilih. Tidak demikian, karena segala sesuatunya yang ada di siklus kedua. Nah, berikutnya nomor kedua. Nomor kedua itu kita membuat esai dengan kerangka STAR ya. STAR itu adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang sesuai dengan kondisi real saat Bapak Ibu mengajar di PPL. Jadi tidak keluar dari konteks PPL, bukan berarti bahwa STAR ini dikaitkan dengan kelas Bapak dan Ibu masing-masing, tidak, tetapi kelas yang ada di PPL siklus kedua. Sehingga kelas yang ada di siklus PPL kedua kan bukan kelasnya Bapak dan Ibu, nah kelas itulah yang dipilih. Lalu berikutnya, format tulisan esainya. Hati-hati, karena di PPG-nya sudah ditetapkan bahwa jenis tulisannya itu adalah Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasinya itu adalah 1. Meskipun saya tidak nyaman sebenarnya akan membaca tulisan Bapak dan Ibu apabila spasinya 1, tapi karena itu sudah ketentuan oleh PPG, maka mau tidak mau ya kita ikuti bersama untuk ketentuan penulisan ini. Struktur penulisan esainya itu akan ada judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Saya sudah membuatkan di halaman kedua, meskipun yang saya buatkan di halaman kedua itu tidak sampai bagian referensi, hanya di bagian judul dan setengah pendahuluan, tapi mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa menyusun si best practice ini. Dan mohon juga ya, untuk yang format best practice yang tadi sudah saya kirimkan di WhatsApp grup kelas, itu tolong jangan disebarkan ke kelas lainnya, karena itu eh, itu cara saya memudahkan Bapak dan Ibu yang belum tentu itu disepakati oleh instruktur di kelas lainnya. Jadi hanya berlaku di kelas ini saja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat STAR ini,
masing-masing poin yang ada di STAR ya, itu memiliki pertanyaannya masing-masing. Jadi, misalkan ketika kita menjawab pertanyaan mengenai situasi, berarti Bapak dan Ibu menjelaskan apa saja yang dijelaskan. Ada kondisi fisiknya, ya, lalu kenapa alasan back practice ini dilakukan, lalu bagaimana peran dan tanggung jawabnya Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan PPL itu sendiri. Berikutnya itu adalah tantangan apa tantangan Bapak dan Ibu, dan berikutnya aksi sampai pada refleksi. Kalau kita berpindah ke bagian best practice yang sudah saya buat dalam bentuk format template seperti ini mohon dituliskan judulnya ya, misalkan judulnya Bapak Ibu begini, penerapan model pembelajaran PBL sebagai best practice ya, atau bisa juga penerapan PJBL di sekolah bla bla di apa namanya, penerapan model pembelajaran PJBL untuk siswa kelas titik titik di SDN titik 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 sebagai suatu bentuk best practice. Jadi boleh boleh tergantung judulnya Bapak dan Ibu yang mau dibuat masing-masing ya. Tapi paling tidak di dalam judul itu ada disebutkan model pembelajaran yang memang itu yang akan kita anggap sebagai best practice. Jadi supaya jelas judulnya mengarah ke model pembelajaran apa dan itu ternyata sebuah best practice. Lalu kemudian nama peserta dan nomor peserta mohon dicantumkan. Nah, berikutnya itu adalah pendahuluan. Saya tidak meminta Bapak dan Ibu membuat bab karena memang tidak diminta juga oleh PPG membuat bab, tapi kita buatnya poin. Jadi poin pendahuluan. Jadi begitu judul, nama peserta, lalu nomor peserta, bawahnya adalah pendahuluan. Nah, di poin pendahuluan itu dibuatnya esai uraian ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau ketika saya bilang di sini ada pendahuluan, lalu kemudian di sini ada situasi, Bapak Ibu klik satu situasi apa gitu, nggak gitu, nggak kaku ya, tapi mengalir. Nah, ini saya buatkan breakdownnya atau pecahannya dari masing-masing poin yang harus Bapak Ibu kerjakan. Pertama, ketika kita akan menjawab kondisi yang menjadi latar belakang masalah, Bapak Ibu kembali lagi di LK berapa? Kita dilihat dari lagi LK 1.3-nya, LK 2.1-nya. Kan sudah Bapak Ibu tetapkan ya, terutama di LK 2.2. Di LK 2.2 itu satu-satunya masalah pembelajaran yang dipilih yang akan ditentukan dengan PPL kan sudah ada di dalam LK 2.2. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam penjelasan mengenai si pendahuluan. Jadi cara membuat uraian esainya, setiap paragraf itu bisa mewakili jawaban poin A. Ya, misalkan paragraf satu dibuat dua paragraf, lalu kemudian poin B bisa dibuat satu sampai dua paragraf. Poin C juga begitu, dibuat satu atau dua paragraf. Jadi bukan berarti bahwa itu lepas ketika membuat uraian itu, tapi memang ini menjadi sebuah koridor atau menjadi sebuah bantuan yang mempermudah Bapak dan Ibu di dalam membuat pendahuluan. Ya, misalkan seperti ini. Hmm. Alasan mengapa best practice ini penting dibagikan. Ya, kenapa Bapak Ibu memilih model pembelajaran tersebut? Nah, kaitkan dengan kelebihan pembelajarannya itu sudah ada di mana di LK 2.2. Jadi dicek lagi LK 2.2-nya. Lalu jelaskan apa peran dan tanggung jawab Bapak dan Ibu ya di dalam PPL itu, kaitkan dengan profesi Bapak dan Ibu sebagai guru. Oh, misalkan kalau kita itu masalahnya terkait dengan hasil belajar yang rendah, maka bagaimana peranan Bapak dan Ibu di dalam kelas itu? Oh, kita mau memperbaiki hasil belajar siswa dengan menempatkan diri sebagai seorang motivator atau fasilitator
yang mempermudah siswa-siswa untuk belajar, menyiapkan model pembelajaran yang inovatif, serta merancang media pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga diharapkan hasil belajar itu dapat meningkat. Ya, jadi cerita di situ. Nah, berikutnya adalah tantangan. Di tantangan itu apa saja yang ditanyakan? Yang pertama adalah apa saja sih yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Artinya perubahan perilaku sebelum PPG dan saat PPL ini berkaitan dengan misalkan dulunya Bunia ya, Bunia jarang sekali menggunakan model pembelajaran project based learning, tetapi semenjak PPG karena ditugaskan wajibnya membuat PJBL atau PBL, maka yang tadi awalnya Bunia tidak bisa atau tidak terampil menerapkan PBL atau PJBL ini kemudian menjadi terampil gitu ya. Berarti kan sebuah tantangan untuk diri sendiri ya, untuk kita sebagai seorang guru bahwa tadinya tidak terbiasa dengan model pembelajaran itu sekarang menjadi terbiasa. Nah, siapa saja yang terlibat atau pihak-pihak yang membantu? Pihak-pihak yang membantu itu dalam arti orang-orang yang sudah direpotkan oleh Bapak dan Ibu selama penyelenggaraan proses PPL ini. Boleh bisa saja orang itu tidak ada di siklus kedua, tetapi ada di siklus pertama, itu bisa segera langsung dimasukkan. Sebagai penghargaan kita, penghormatan kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang telah membantu. Berarti siapa saja? Satu, orang-orang yang kita mintakan untuk wawancara teman sejawat itu adanya di LK1 ya. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman sejawat yang kita repotkan terutama untuk para pakar atau senior ketika Bapak dan Ibu sedang mencari alternatif solusi atau penyebab masalah yang ada di LK2 ya. Itu masukan. Yang ketiga, siapa lagi yang direpotkan? Oh, teman-teman kita atau orang-orang kita yang sudah membantu kita dalam menyiapkan perlengkapan atau perangkat untuk PPL. Misalkan Bunia waktu PPL kemarin itu menyiapkan perangkatnya dibantu oleh siapa? Yang keempat, keempat itu adalah orang yang kita mintai bantuannya untuk merekam video pembelajaran saat PPL sedang berlangsung. Yang kelima, itu adalah orang-orang yang Bapak Ibu mintai atau Bapak Ibu repotkan untuk membuat editing videonya. Ya, paling tidak ada 5 pihak. Nah, misalkan ada tambahan, ya. Oh, saya ada satu lagi, Bu, satu orang yang tugasnya itu adalah eh, yang tugasnya adalah apa, memberikan bantuan untuk membuat PowerPoint atau membuat media pembelajaran. Masukkan orang itu, ya. Jadi semua pihak, kecuali gini ya, kalau misalkan eh, jangan berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat itu artinya orang-orang yang mendukung karir bapak dan ibu, nggak perlu suami, nggak perlu orang tua, tidak. Tapi orang-orang yang memang dia ada kontribusinya selama penyelenggaraan PPL. Nah, itu dituliskan di tantangan yang B. Pendahuluan itu cukup Bapak Ibu sampaikan saja poin nomor 1, non nomor 2. Sedangkan nanti di bagian pembahasannya itu pada aksi dan refleksi. Saya bagi menjadi 2. Untuk pembahasan, tuliskan dulu judul subbab pembahasannya, baru kemudian di bagian bawahnya Bapak Ibu sampaikan terkait pertama aksi, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Mohon copy paste RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu pakai di saat siklus kedua. Cukup copy paste saja, nggak perlu membuat dari awal. Nah, yang B-nya, strategi apa yang digunakan ya? Jadi saya mengarahkannya kepada
cantumkan mitigasi yang ada di dalam LK 2.2 supaya model pembelajaran inovatif yang kita pilih itu dapat terlaksana dengan baik saat PPL. Ya, jadi itu yang disampaikan. Nah, poin yang ketiganya, bagaimana prosesnya? Kita masukkan hasil refleksi yang kemarin, yang di LK2, yang kita sudah buat bersama-sama untuk produk bahan refleksi. Produk bahan refleksinya ya, bukan yang hasil asesmen pembelajaran yang ada di LK1, bukan itu, tetapi di LK2 yang produk bahan refleksi, dijabarkan di bagian 1C di pembahasan. Nah, yang keempat itu adalah sumber daya atau materi apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan strategi-strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Oh, misalkan materinya adalah, eh, mohon maaf ya kalau misalkan materinya salah, gaya gesek gitu. Nah, materinya gaya gesek itu ketika di PPL itu Bapak Ibu adanya apa? Misalkan kalau gaya gesek itu apa ya anunya, medianya? Itu kali misalkan apa sisir kali ya Benda di apalah gitu lingkungan, ya apalah ya gitu benda ya yang apa ada ya di kelas juga bisa. ya ada di kelas ya pokoknya gitu-gitulah yang berkaitan dengan gaya gesek atau misalkan kalau misalkan Bapak Ibu membuatnya magnet gitu ya apa media apa yang magnet itu disampaikan di dalam sumber daya atau materi itu. Nah, berikutnya berarti kalau begitu minimal di dalam pembahasan satu aksi itu 4 paragraf minimalnya karena ada 4 hal yang ditanyakan. Kalau mau mempermudah ya saya memberikan sarannya, setiap pertanyaan cukup 1 paragraf aja. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak karena memang yang diminta kan juga hanya hanya minimal 500. Nanti saya akan hitung setiap lembarannya. Jadi eh, jangan sampai kurang dari 500 ya. Nah, berikutnya itu adalah refleksi. Refleksi itu berkaitan dengan, waduh, anunya saya habis baterainya. Bagaimana dampak dari aksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan ya? Apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan? Oh, ketika di LK hasil assessment, misalkan Bu Ika kan bilang bahwa di poin nomor 2 itu kita melihat nilai hasil belajar siswa yang tadinya rendah ternyata sekarang menjadi tinggi. Nah, itu bisa dituliskan di bagian refleksi yang 2A ya. Hasilnya efektif atau tidak model pembelajaran itu. Nah, dilihat di dalam hasil asesmen pembelajaran kemarin. Kemarin kayak misalkan Pak Imam ya menyampaikan bahwa semua nilainya skornya itu bagus, rata-ratanya bagus gitu. Itu disampaikan. Jadi secara tidak langsung ketika kita bicara untuk langkah-langkah aksi ini, nomor 1 aksi, kita sedang membicarakan produk bahan refleksi. Sedangkan kalau refleksinya di nomor 2 yang refleksi, kita sedang bicara tentang LK hasil assessment-nya. Jadi kalau semua LK-LK yang sudah kita buat itu bisa Bapak Ibu copy paste kan dan diletakkan di sini ya monggo-monggo saja untuk saya ya tidak menjadi masalah untuk saya. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Saya sedikit membuatkan contoh ya untuk Bapak dan Ibu. Ini saya ambil atau angkat tentang penerapan model pembelajaran problem based learning sebagai best practice ya. Lalu nama saya, kemudian nomor peserta saya. Nah, berikutnya ini adalah pendahuluan. Kalau seumpamanya ya, Bapak Ibu khawatir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, saya ini kan Bu Tina sebagai co-host dulu, Bu Tina sudah 29% ini saya nih. Ya, baik Bu, baik Bu. Oh ada, tunggu sebentar, taksi ada ininya, ada caciran kabelnya, jadi bisa. Oh, nggak cocok, nggak cocok latihan. Oh yang ini, ini anu, nggak cocok ke sini, motor. Saya jadikan anak kos. Nanti saya akan masuk pakai pakai tablet. Gak apa-apa Pak Rian, saya bawa tablet nanti biarin.
Jadi kalau misalkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini, supaya memastikan bahwa Bapak dan Ibu itu sudah menjawab per poin gitu, dan itu juga sebetulnya mempermudah saya ya di dalam memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menjawab, bisa dibuat sebagai sub ya. Misalkan di pendahuluan. Pendahuluan itu poin pertamanya adalah disampaikan kondisi yang menjadi latar latar belakang masalah. Nah, karena saya seolah-olah membuatnya itu terkait dengan hasil belajar yang rendah disebabkan oleh minat belajar yang rendah, maka hasil belajarnya rendah, maka saya menjawab atau menguraikannya atau memberikan alasan yang pertama kalinya itu dilihat dari sudut pandang minat belajar. Ya, makanya kita berangkat dari LK 1.3 atau LK 2.1 karena memang itu sudah atau 2.2 ya, karena itu fokus awalnya dimulai dari masalah pembelajaran. Nah, lalu kemudian kita bilang bla 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 bla, ya apa sih penyebab masalah kenapa hasil belajar itu rendah? Oh, bisa dari segi gurunya, atau bisa juga dari kita kurang bisa mampu menghadirkan media pembelajaran yang mampu mengemas dengan cara yang menarik, gitu ya, atau kita tidak kreatif. Nah, itu disampaikan di dalamnya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah alasan best practice atau praktik baik ini dibagikan. Oh, kenapa sih kita merasa bahwa eh, masalah itu harus ada model dan medianya, misalkan. Oh, karena itu diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa sehingga hasil belajarnya akan baik. Itu boleh. Nah, selain kita juga memaparkan latar belakang alasannya mengapa demikian, langkah berikutnya adalah kita sajikan kelebihannya apa. Nah, kelebihan itu nggak usah ngambil dari awal ya. Jadi Bapak dan Ibu ambil saja dari apa yang ada di dalam LK 2.2 itu yang disampaikan di sini. Nah, lalu kemudian nanti kita akan pindah ke sini peran dan tanggung jawab mahasiswa PPG Daljak itu juga dijabarkan. Kalau kita mau tahu apakah tulisan kita itu sudah apa sudah 500 atau belum, ini kursornya bisa bisa diklik begini, disorot, eh, lalu kemudian kita lihat ya. Ini ada, nah ini bagian posisi ini kelihatan. Oh ternyata dari kata-kata ini yang terseleksi ini atau yang tersorot ini ada 109 kata. Berarti jumlahnya masih kurang daripada 500. Tapi bukan berarti 500 itu gini. Misalkan saya buat pendahuluan, lalu saya cek, saya hitung, ternyata saya sudah 500. Ya sudah selesai. Enggak begitu, dilihatnya adalah keseluruhan STAR yang sudah dijawab itu STAR itu ketika kita jawab semuanya apabila itu kurang dari 500 itu ditambahkan. Tetapi ketika kita sudah menjawab si STAR itu lalu ternyata dia lebih dari 500, ya jauh lebih baik lebih dari 500 daripada kurang daripada 500. Jadi yang saya lihat di sini itu masuknya adalah ke apa seberapa lengkapnya Bapak dan Ibu menyampaikan poin-poin yang ada di STAR. Saya mengharapkan semua poin yang ada di STAR itu bisa dijawab dengan baik. Ini adalah tugas terakhir dari Bapak dan Ibu. Jadi saya minta untuk poin terakhir ini semua nilainya 98 ya, sebagai untuk mendongkrak mungkin kekurangan saat workshop yang kemarin gitu yang ada saya kasih nilai 90 gitu. Itu bisa dilakukannya nanti perbaikan di tahap ini. Ya, meskipun keefektifan Bapak dan Ibu semuanya saya nilai 100 ya. Jadi tapi paling nggak supaya nilainya nggak apa namanya nggak kurang dari 95. Jadi tolong buat tugas terakhir ini sebaik mungkin dan jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya ya, lalu kemudian kumpulkan ini. Dan karena gini Bu Tina, di hari Senin itu kita sudah nilai akan ditarik oleh GTK, jadi saya tidak Oh bisa ya,
buka Zoom meeting lagi di hari Senin karena Bu Yustia ketika rapat kemarin bersama instruktur PPG terkait sebelum UKIN itu Senin itu sudah akan ditarik oleh GTK. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali hari Minggu malam jam 12 malam itu sudah diupload. Jadi nggak akan ada lagi saya dan Bu Tina itu memeriksa satu persatu. Termasuk LK2 yang produk bahan refleksi, saya sudah percayakan saja dengan Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang dikomentari kemarin ya. Lalu kemudian nanti kita kumpulkan untuk yang ini best practice ini hari Minggu jam 12 malam itu adalah waktu akhirnya sehingga hari Senin saya dan Bu Tina bisa segera menilai. Mudah-mudahan di pagi harinya sudah selesai semua nilai sehingga kalau misalkan GTK narik nilai di sore hari itu sudah aman kelas ini. Dan di hari Rabu kita akan adakan web meeting tapi tidak lagi membahas workshop. Di hari Rabu itu kita akan membahas mengenai UKIN yang barangkali kemarin ketika misalkan sedang berkumpul itu ada beberapa hal yang masih kurang kurang informasi atau mau yang bertanya tapi waktunya tidak cukup gitu ya kemarin itu bisa ditanyakan di hari Rabu. Tapi kalau misalkan nanti di hari Selasa ya saya tanya Pak Imam teman-teman ada yang ingin bertanya nggak terkait tentang UKIN? Kalau tidak ada yang ingin bertanya tentang UKIN ya tidak perlu ada web meeting karena sifatnya tidak wajib. Tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan web meeting untuk UKIN, saya akan buka di hari Rabu.